Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan terkait penginputan data lengkap siswa secara online melalui Google Form, sehingga orang tua, wali, guru maupun sekolah dapat memanfaatkan data tersebut untuk di kemudian hari. Dan hal ini juga memperkecil rasio kesalahan input data jika data tersebut hanya diinput oleh satu orang operator. Dalam hal ini, jika orang tua, wali kelas, dan sekolah berkolaboratif atau bekerja sama untuk menyediakan data yang akurat dan tepat, alih-alih tanggung jawab ini diserahkan kepada seorang operator. Karena seringkali menjadi kendala di kemudian hari jika terjadi kesalahan penginputan. Perlu proses panjang untuk memperbarui kembali data yang telah terinput di database online pusat. Data yang diinputkan saat ini akan tetap dipakai sampai ke jenjang perguruan tinggi. Seperti contohnya, nama yang terinput di ijazah merupakan hasil dari penginputan data oleh operator sejak orang tua menyerahkan dokumen berupa akta dan kartu keluarga kepada sekolah. Sehingga jika operator salah dalam menginputkan huruf atau karakternya, maka hal tersebut juga akan berdampak pada kesalahan data yang sulit akan diperbaiki jika sudah diterima oleh tim pusat. Maka dari itu di sini operator mengajak orang tua melakukan penginputan data yang diverifikasi oleh guru kelas, kemudian oleh operator sekolah itu sendiri, sehingga semua data yang masuk nantinya merupakan data yang dianggap valid oleh kedua belah pihak. Demikian harapan kita bersama. Jadi langsung saja kita berikan contoh praktek dari penginputan data secara online ini. Nanti di grup WA kelas masing-masing itu diberikan link oleh guru kelasnya masing-masing, berupa link yang menuju ke portal blog. Lalu di blognya ini silakan sesuaikan dengan kelas yang siswa itu duduki, misalnya kelas 2A di sini. Maka langsung saja klik dan akan langsung dialihkan ke laman pendataan siswanya. Di sini Bapak akan bacakan instruksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengisian biodata ini sangat penting karena menentukan siswa terdaftar secara nasional dan akan berpengaruh terhadap kelangsungan data pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Pihak sekolah tidak bertanggung jawab jika data yang diisikan ternyata tidak sesuai dengan dokumen atau berkas resmi seperti akta, kartu keluarga, ijazah, dan bukti legal lainnya yang menunjukkan keabsahan data siswa. Isilah biodata siswa ini dengan hati-hati. Untuk menginput data sebaiknya selalu berpedoman dengan dokumen resmi identitas siswa seperti akta, kartu keluarga, ijazah, dan lain-lain. Jadi sebelum menginputkan data itu di dalam form ini, maka siapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen tadi. Jika di akta dan kartu keluarga juga tidak sesuai dengan harapan yang sebenarnya, boleh isi biodata ini terlebih dahulu, baru setelah itu diurus perubahan data tersebut di kantor kelurahan ataupun Dukcapil. Lalu wajib menyerahkan bukti perubahan data tersebut kepada wali kelas masing-masing untuk segera didokumentasikan. Jika masih ragu, lihatlah kembali hasil inputan. Jika ada kesalahan, segera edit biodata ulang atau klik inputan ini ada di akhir form ini untuk mengedit inputan ini. Jika mendapat kesulitan dan perlu konsultasi, silakan hubungi wali kelas masing-masing. Nah, jadi kolom yang pertama yaitu tentang nama. Pilihlah nama yang disediakan. Jadi nama yang di sini sudah disediakan oleh operator. Jadi silakan pilih mana nama yang sesuai dengan siswa itu. Jika ternyata nama tidak sesuai dengan akta atau keluarga, silakan pilih nama yang disediakan dahulu. Misalnya di sini Abdul Majid misalnya. Jadi namanya tidak sesuai dengan akta misalnya. Jadi isikan dulu yang tertera di sini, pilih dulu. Lalu di bagian nama koreksi ini ditulis nama yang sebenarnya. Misalnya yang sebenarnya adalah Abdul Majid dengan O dan E. Lalu klik berikutnya untuk melanjutkan pengisian form ini. Lalu kita akan dihadapkan pada pendataan siswa lengkap, yaitu yang pertama NIK siswa. NIK ini adalah nomor induk kependudukan yang terdapat di kartu keluarga masing-masing siswa.
Jadi di sini instruksinya adalah gunakan huruf besar apabila menggunakan huruf, tapi menggunakan angka, gunakan angka seperti biasanya. Misalnya di sini nomor induk kependudukan itu ada 16 digit. Jadi apabila lebih daripada itu maka akan dianggap oleh sistem tidak benar. Jadi 16 digit angka untuk nomor induk kependudukan itu. Yang kedua ada NISN. NISN ini adalah nomor induk siswa nasional. Ini biar lewatkan saja, ini akan diisi oleh operator. Lalu ada NIS, nomor induk siswa. Ini juga lewatkan saja, ini juga diisi oleh operator. Lalu ada juga nomor absen, sama lewatkan saja. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah agama. Klik aja nomor 1 yang ada di sini. Lalu warga negara, 1 untuk warga negara Indonesia, 2 warga negara asing. Isi saja 1. Lalu ada pertanyaan pernah TK? Jika pernah, klik saja 1, kalau tidak klik 2. Pernah PAUD? PAUD adalah pendidikan sebelum TK. Jika pernah, klik 1, jika tidak pernah, klik 2. Lalu ada hobi. Angka 1 untuk olahraga, angka 2 untuk kesenian, angka ketiga untuk membaca, angka 4 untuk menulis, angka 5 untuk traveling, angka 6 untuk lainnya. Misalnya tidak ada di pilihan, klik saja yang nomor 6 untuk lainnya. Lalu ada cita-cita. 1 untuk PNS, 2 untuk TNI Polri, 3 untuk guru dosen, 4 untuk dokter, 5 untuk politikus, 6 untuk wira swasta, 7 untuk pekerja seni, lukis, artis sejenisnya, 8 untuk lainnya. Misalnya ingin menjadi polisi, nomor 2. Lalu anak keberapa siswa tersebut? Jika anak tunggal maka tulis saja 1. Lalu jumlah saudara, karena ini adalah anak tunggal jadi saudaranya tidak ada, jadi tulis aja 0. Kalau misalnya ada saudaranya, tulis saja 1 digit angka, misalnya 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada tanggal masuk. Tanggal masuk ini adalah tanggal masuk siswa tersebut ke madrasah atau ke Miss NU ini. Jadi di sini lewatkan saja, ini diisi oleh operator. Lalu ada tinggi badan. Tinggi badan silahkan diukur siswanya itu tingginya berapa sentimeter. Misalnya di sini kita contohkan aja 120 cm misalnya. Lalu berat badannya ini diisi dengan angka pula, yaitu ukuran kilogram, misalnya 40 kg. Lalu ada lingkar kepala, silahkan diukur berapa sentimeter kepalanya, misalnya di sini 30 cm. Lalu riwayat penyakit siswa, apakah anak tersebut atau siswa tersebut pernah mengalami penyakit hepatitis B. Lalu polio, BCG, lalu DPT, HIV. Isi saja pernah atau tidak. Lalu kita akan dialihkan ke data siswa berkebutuhan khusus. Nah, di sini sekolah akan mendata siswa yang mempunyai kebutuhan khusus. Yang pertama, tunarungu. Jika iya, klik 1, jika tidak, klik 0. Tunarungu, tunanetra, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, lamban belajar, gangguan komunikasi, bakat luar biasa. Untuk melanjutkan, klik berikutnya. Lalu di sini ada jenis tempat tinggal. Sesuai deskripsinya, jenis tempat tinggal diisi dengan angka. Yang pertama, 1 sama dengan tinggal dengan orang tua atau wali siswa tersebut. Yang kedua, jika ikut saudara atau kerabatnya. Nomor 3, jika dia tinggal di asrama madrasah.
4 jika dia ngontrak atau di kos, 5 jika dia di asrama pesantren, 6 jika dia panti asuhan, 7 jika dia tinggal di rumah singgah, 8 jika lainnya tidak ada di pilihan tersebut. Pilih saja misalnya tinggal dengan orang tua. Lalu alamat, tuliskan alamat misalnya Jalan Dr. Murjani nomor 81. Lalu kode provinsi alamat tersebut sudah pasti Kalimantan Tengah. Klik saja 62 ini. Lalu kode kota, karena di Palangkaraya kode kotanya adalah 71, klik saja. Lalu kecamatannya antara Pahandut atau Jakantraya, pilih aja misalnya Pahandut. Lalu kelurahannya, pilih kelurahan yang ada disediakan di sini. Klik saja misalnya Pahandut. Lalu isikan kode posnya. Kode pos itu terdiri dari 5 digit angka. Misalnya 73111. Lalu jarak madrasah dari rumah tempat tinggal siswa tersebut. Di sini ada 5 pilihan. Kurang dari 5 km, nomor 2 antara 5 sampai 10 km, yang ketiga antara 11 sampai 20 km, yang keempat antara 21 sampai 30 km, yang kelima lebih dari 30 km. Pilih saja sesuai dengan jarak tempuh dari rumah ke sekolah. Misalnya kurang dari 5 kilo. Lalu transportasinya menggunakan apa? Jalan kaki, sepeda motor, mobil pribadi, antar jemput sekolah, angkutan umum, perahu lainnya. Misalnya sepeda. Koordinat lintang dan koordinat bujur boleh dilewatkan, tapi bila mengetahuinya silahkan diisi. Lalu ada nomor telepon rumah jika ada, jika tidak ada silahkan lewatkan. Lalu nomor handphone ini diisi dengan nomor eksis yang telah dibagikan secara gratis oleh Bapak Guru Wali kelas. Jika tidak ada, maka isi aja nomor HP siswa tersebut. Juga jika tidak ada juga, lewatkan saja isian ini. Lalu pertanyaan terakhir yaitu email. Email ini boleh diisi email siswa tersebut maupun email orang tuanya. Misalnya lalu kalau ingin lanjut ke pertanyaan berikutnya, klik berikutnya. Lalu kita akan dialihkan ke laman data orang tua atau wali siswa. Di sini dipinta nomor KK, yaitu nomor kartu keluarga yang ada di bagian atas di bawah judul dari kartu keluarga. Di situ terdapat 16 digit angka, misalnya. Nah, lalu di bawahnya ada nama kepala keluarga. Kepala keluarga ini biasanya yang sebagai ayah di kartu keluarga tersebut, yang urutannya paling atas. Misalnya, lalu nama ayah. Jika nama ayah sama dengan kepala keluarga, isikan saja sama. Lalu tahun lahir ayah. Ingat di sini cuma tahun lahir, jadi cuma 4 digit. Misalnya tahun 1970. Lalu status ayah, apakah masih hidup, sudah meninggal atau tidak ketahui. Lalu nik ayah, bisa dicari juga di nik atau KTP ayahnya. Lalu pendidikan ayah, di sini ada 0 untuk tidak berpendidikan, 1 untuk SD, 2 untuk SMP, 3 untuk SMA, 4 untuk D1, 5 untuk D2, 6 untuk D3, 7 untuk D4 atau S1, 8 untuk S2, 9 untuk S3. Misalnya di sini SMP. Lalu pekerjaan ayahnya, di sini ada banyak pilihannya, silahkan pilih sesuai pekerjaan ayah tersebut. Jika tidak ada, klik lainnya. Nama ibu, usahakan sesuai dengan kartu keluarga, karena nama ibu ini nantinya akan berguna untuk menarik data nomor induk siswa nasional. Jadi harus sesuai dengan kartu keluarga sehingga kita akan mudah menarik datanya. Lalu tahun lahir ibu misalnya.
lalu status ibu, nik ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu. Nah, sampai sini data sudah selesai untuk yang wajibnya. Kalau misalnya anak tersebut atau siswa tersebut diasuh oleh seorang wali, maka juga harus mengisi yang bagian ini selain bagian yang di atas. Bagian di atas juga wajib untuk yang diwalikan. Lalu dia juga harus mengisi bagian wali ini. Misalnya anak ini bukan diwalikan. Kalau tidak diwalikan maka langsung saja ke pertanyaan yang ini, penghasilan ayah. Penghasilan ayah wajib diisi. Misalnya di sini. Lalu penghasilan ibu, jika ibu adalah ibu rumah tangga, karena ini pertanyaannya wajib diisi, jadi samakan aja dengan punya ayah. Lalu penghasilan wali apabila diwalikan. Lalu di sini adalah nomor KKS. KKS adalah kartu keluarga sejahtera. Ini adalah program pemerintah untuk bantuan kepada keluarga. Nah, jadi jika mempunyai, isikan nomornya yang ada di sini. Jika tidak ada, lewatkan saja. Di sini juga ada PKH, kartu program keluarga harapan. Jika ada, isikan di sini. Lalu ada nomor KIP. Nah, KIP ini adalah kartu Indonesia Pintar yang biasanya dibagikan per semester. Jika mempunyainya, isikan nomornya di sini. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu nomor telepon ayah. Silakan inputkan nomor telepon ayah di sini. Jika tidak ada, boleh lanjut. Lalu nomor telepon ibu jika ada, dan nomor telepon wali jika ada. Jika sudah, klik berikutnya. Lalu kita akan dialihkan lagi ke data alamat orang tua atau wali. Nah, jadi kita ke bagian alamat lagi untuk orang tuanya. Status kepemilikan rumah yang ditinggali oleh orang tua. Di sini ada 6 pilihan, sesuaikan dengan keadaan. Lalu alamatnya tuliskan, misalnya tadi Jalan Dr. Murjani nomor 80. Lalu kode provinsinya, klik aja yang ini yang disediakan. Lalu kecamatannya apa, lalu kode kelurahannya, lalu masukkan kode posnya yang tadi. Kalau sudah, klik berikutnya dan kita akan diarahkan pada pertanyaan terakhir, yaitu data sekolah asal. Data sekolah asal ini adalah sekolah yang ditempati oleh siswa sebelum dia masuk Miss NU ini. Misalnya dia adalah pindahan, maka sekolah yang sebelumnya tentu saja adalah SD atau MI, Madrasah Ibtidaiyah. Jika dia bukan pindahan, pasti dia adalah TK atau RA. RA adalah Raudatul Atfal. Sesuaikan dengan ijazah atau rapotnya. Nah, jadi nama ini harus sesuai dengan dokumen resmi yang siswa itu pegang, misalnya ijazah atau rapot. Nah, jadi misalnya di sini contohnya adalah TK atau RA Al-Muslimun. Jadi jenjangnya harus ditulis. Baik itu TK atau RA harus ditulis depannya. Atau dia dari SD atau MI, misalnya tulis saja SD Al-Muslimun. Kalau dia dari MI, tulis saja MI Al-Muslimun misalnya. Lalu lanjut ke pertanyaan berikutnya. NPSN sekolah. NPSN ini apa? Nomor pokok sekolah nasional. Jadi ini adalah nomor unik bagi sekolah seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia mempunyai nomor yang berbeda. Nah, ini bisa diketahui di rapot atau ijazah. Boleh juga bertanya ke operator yang ada di sekolah asal tersebut. Jika tidak menemuinya juga, silakan lewati pertanyaan ini. Lalu tuliskan alamat sekolah asal tersebut, misalnya Jalan Bali.
nomor 90 misalnya. Nah, maka pendataan ini selesai. Kalau sudah yakin dengan pertanyaannya, jika belum yakin boleh kembali ingin mengoreksi kembali jawabannya. Jika sudah yakin semuanya, boleh klik kirim yang ada di bagian paling akhir dan paling bawah. Ini klik kirim. Nah, maka di sini ada pemberitahuan, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengisi pendataan ini. Data yang telah dimasukkan akan segera kami input ke dalam database pusat madrasah agar siswa sah terdata sebagai siswa di MIS Nahdlatul Ulama Palangkaraya. Jika masih ragu, lihatlah kembali hasil inputan. Jika ada kesalahan, segera edit biodata ulang. Inputan ini dapat diedit. Nah, jadi bisa diedit. Di sini ada tulisannya edit tanggapan Anda. Jika Anda klik ini, maka siswa bisa mengisi kembali sesuai dengan inputannya yang tadi. Masih ada inputan yang tadi, cuma bisa diedit. Kalau kirim tanggapan lain ini, maka formnya akan kosong sama sekali, jadi diisi ulang. Kalau edit tanggapan ini, jawaban yang tadi dijawab sudah ada, cuma kita bisa mengeditnya. Nah, jika mendapat kesulitan dan ingin konsultasi, silakan hubungi wali kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.